Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Naufal Muhammad Akhtar dengan NIM G002331 dari kelompok A5. Oke, jadi di video ini pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi dari faring. Jadi faring itu ya, kalau kita bisa lihat di sini, bentar. Nah, kita bisa lihat di sini, faring itu dibagi menjadi nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Nah, ini tuh berdasarkan tempatnya. Jadi nasofaring itu di sini, di bawahnya cavum nasi. Lalu ada orofaring di belakang dari cavum oris atau mulut. Lalu juga ada laryngofaring, itu di bawah sini. Yang bukan, yang ini, yang kuning. Nah, jadi nasofaring itu kalau kita lihat di sini ya, dia itu kalau berdasarkan letak skeletopisnya, dia itu berada di dari vertebrae 1 sampai 2, kira-kira segituan. Ya, vertebrae cervical 1 sampai 2. Tapi kalau di sini gambarnya nggak tahu ini bener apa enggak ya. Tapi ini dari more sebenarnya. Ya, seperti itu. Lalu jadi di sini tuh ada opte atau ini ya, Ostium tuba auditive eustachii yang di sini. Jadi itu tuh pintu masuk dari tuba auditiva atau tuba eustachia yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanica di telinga. Nah, terus ada tonsil pharyngeal, ini pharyngeal tonsil. Lalu ada torus tubarius. Di sini ada nggak ya? Oh, ini di atas sini harusnya torus tubarius. Lalu ada torus levatorius, ada recessus pharyngeus. Nah, lalu untuk orofaring. Jadi orofaring itu fungsinya untuk proses pencernaan. Jadi di situ ada isthmus pharynx, ada ini arcus pathoglossus, lalu ada tonsil palatina, ada palatopharyngeal arcus palatopharyngeus, lalu ada fossa tonsillaris sama ya udah itu di orofaring. Lalu yang di bawah, orofaring ini setinggi vertebrae cervical 2 sampai 3. Nah, yang terakhir ada laryngofaring. Laryngofaring itu di sini warna kuning ya, yang ini. Laryngofaring ini dia letak skeletopisnya dari vertebrae cervical 3 sampai 6. 3 sampai 5 apa 6? 5 sih di sini. Jadi di situ ada fossa piriformis, lalu ada adytus laryngis. Oke, selanjutnya saya menjelaskan ini anatomi jantung ya. Kalau misalnya dari luar, jadi ini kalau misalnya masih dibungkus sama perikardium, kita bisa lihat di sini. Ini ada aorta, ada vena cava superior, ini subclavian arteria. Nah, kalau misalnya kita lihat jantung di sini, ini tuh arteri. Di sini ada embul-embul darah yang vaskularisasi dari perikardium. Jadi ada musculus pharynx. Nah, ini di sini. Kalau misalnya perikardiumnya dibuka, nah kita bisa lihat di sini. Di sini ada brachiocephalic trunk, ini cabang dari arcus aorta. Ada ya. Jadi ascending aorta, arcus aorta nanti akan bercabang jadi 3. Di sini ada brachiocephalic trunk, left common carotid artery sama left subclavian artery. Nah, ini vena cava superior. Ini tuh nanti cabangnya ke right brachiocephalic vein sama left subclavian artery. Nah, ini tuh
arteri pulmonalis ya. Jadi ini pulmonari terang. Nanti ke sini jadi left pulmonary artery sama right superior pulmonary artery sama inferior pulmonary artery. Nah, ini nanti bawahnya ada vena pulmonari yang right superior sama right inferior. Di sini ada vena pulmonaris yang kiri, yang left. Nah, lalu bisa dilihat di sini. Ini itu atrium kanan, dan di sini ada auricula atau seperti perlebaran dari atrium. Lalu di sini nih harusnya ada atrium kiri, dan ini auricula yang kiri. Kalau kita lihat di sini itu ada embul darah ini ya. Embul darah ini arteri coronaria yang sepanjang sulcus coronaria ini. Lalu di bawah sini itu ada ventricle. Nanti kita bisa lihat jelasnya ada di gambar selanjutnya. Jadi di ini ujung ini apexnya. Nanti ada ventricle kanan dan juga ventricle kiri. Ini dari belakang, sudah kita lihat dari belakang ya. Tadi ya ini vena pulmonaris, lalu ini arteri pulmonaris. Ini aorta, ini vena cava superior, vena cava inferior. Ini atrium kanan, atrium kiri, ventricle kiri, ventricle kanan. Nah, kalau misalnya dibelah jantung ya, kelihatannya seperti ini. Jadi darah itu masuk dari ini ya, dari vena cava superior sama vena cava inferior. Itu nanti masuk ke atrium yang dextra atau yang kanan. Nah, nanti masuk dari situ dia akan diterusin ke ventricle kanan dan dipompa ke arteri pulmonalis. Itu nanti ke paru-paru untuk proses respirasi. Jadi proses pertukaran oksigen dengan CO2. Nah, nanti darah yang sudah teroksigenasi itu akan kembali ke jantung melalui ini vena pulmonaris dan akan diterima oleh atrium kiri. Nah, nanti akan turun ke ventricle kiri, dan ventricle kiri nanti yang akan memompa ke seluruh jantung, ke seluruh tubuh. Nah, awalnya nanti dia ke aorta ascendens, aorta yang naik. Nanti pokok percabangan yang utama ini nanti turun jadi arteri thoracalis, arteri abdominalis, dan lain-lain ke seluruh tubuh. Nah, lalu oh iya, fun fact, jadi otot jantung yang paling tebal itu ada di ventricle kiri karena dia itu kerjanya paling berat. Kerjanya dia itu memompa jantung ke seluruh tubuh, memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya kita akan ke katup ya. Jadi katup di sini kalau kita lihat ada 4. Ada katup pulmonal, lalu ada katup aorta, ada tricuspid sama mitral. Nah, jadi mekanismenya kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini saat diastol atau relaksasi dari jantung itu darah itu kan masuk ya. Nah, jadi katup yang tricuspid itu karena dia di atrium kanan yang menerima darah, yaitu terbuka waktu diastol. Dan mitral valve ini juga dia itu ada di atrium kiri, jadi dia terbuka karena dia menerima darah. Nah, ketika sistol atau mompa dari jantung itu karena ada tekanan dari ventricle kiri, katup ini mitral sama tricuspid ini otomatis tertutup karena nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Jadi ada tekanan dari dalam itu yang membuat katup ini tuh tertutup dan katup yang ini akan terbuka. Jadi terbuka ini yang yang sambungan dari ventricle kiri sama kanan. Jadi kalau yang pulmonary valve ini nanti dia ke arteri pulmonalis, yang aortic valve ini nanti dia ke aorta. Nah, jadi contohnya ini di sini ada seperti di mitral valve ya tadi. Itu jadi ketika diastol itu ini
tendinous cords atau chorda tendinea. Ini dia akan menarik ya, ditarik dari ini ya, katup ya. Jadi darah itu masuk. Nah, ketika sistol itu karena tekanan di dalam itu lebih tinggi daripada yang di luar, akhirnya katup ini terdorong ke atas dan akhirnya tertutup gitu. Nah, tadi kan kalau misalnya mau dibuka itu kan harus ditarik. Nah, kalau kedorong ke atas nanti dia ketutup otomatis karena tekanan dari dalam jantung. Nah, selanjutnya di sini ada diafragma. Pertama ini kalau misalnya kita lihat dari atas ya, dari superior itu yang paling jelas di sini kita lihat ini yang putih-putih ini adalah centrum tendineum atau central tendon. Lalu ini pericardial sac. Jadi kantong perikardium itu dia kalau misalnya dipotong dari atas tuh kayak gabung gitu ya ke diafragma. Nah, di sini ada hiatus itu. Kalau dari atas kita bisa lihat yang lubang dari vena cava inferior, lalu ini yang dari esophagus, dan ini yang dari aorta. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini ada bare area of pericardium, ya di sini pericardium. Lalu ini ada recessus costomediastinal, ada jaringan-jaringan adiposa, ada left phrenic nerve, terus ya ini centrum tendinum, ada diaphragmatic part, terus recess dari costa diaphragmatic, ini costal part, jadi ini tuh yang nempel ke coste. Jadi ya ini pleura ya, ini diaphragmatic part, terus costal part ini dari pleura, jadi pleura ini yang nempel ke coste. Kalau misalnya dipotong dari atas kan masih kepotong pleuranya, soalnya kayak nyambung gitu. Nah, terus udah sih kalau dari diafragma cuma itu kalau misalnya kita lihat dari atas. Kalau misalnya kita lihat dari bawah, ini tadi hiatus aorta, ini lubang di sini. Jadi lubang itu ada 3. Ada aortic hiatus, ada esophageal hiatus, dan di sini itu caval opening. Jadi di sini yang dari vena cava inferior lubangnya. Ya, seperti sama kayak tadi. Ini yang costal part of diaphragm. Jadi ini diafragma yang nempel coste di sini. Lalu ini lumbocostal triangle, ini coste yang ke-12. Jadi vertebrae thoracalis itu kan ada 12 ya. Jadi di bawahnya diafragma ini udah jadi vertebrae yang lumbalis 1, 2, 3, 4. Ini sternal part, jadi diafragma yang nempel ke sternum. Itu sih, ini ada beberapa saraf juga seperti phrenic nerve, terus thoracic splanchnic nerve, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang mediastinum. Jadi mediastinum itu ruang di cavitas thoracis di antara kedua cavitas pleuralis. Jadi di antara cavitas pleura itu ya. Nah, jadi nanti dibagi, ada yang superior, ada anterior, ada yang medius atau middle tengah, dan ada yang posterior. Nah, tapi sebenarnya pembagian itu awalnya ada 2, jadi ada yang superior sama inferior. Nanti ini superior yang atas ini yang sampai VTH5, lalu di bawah ini semuanya inferior. Nah, nanti inferior dibagi lagi, ada yang anterior, ada yang medius atau middle, ada juga yang posterior. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, pertama mediastinum yang superior itu ada organ apa aja sih? Di sini ada thymus, ada trakea, ada esophagus, ada arcus aorta,
Ada vena brachiocephalica dextra sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, laryngeus recurrent, ductus thoracicus, dan nervi kecil lainnya. Jadi banyak di sini. Lalu yang inferior itu yang anterior dulu. Yang anterior tuh di depan sini ada sisa dari timus, ada nodi limfatiki, lemak, dan juga jaringan ikat longgar. Lalu kalau di mediastinum inferior yang media tengah itu ada jantung, ada perikardium tentunya, nervus phrenicus, pangkal dari aorta. Lalu jadi kalau aortanya, arcus aorta kan masuk di superior ya. Nah, pangkal dari aortanya itu di sini. Lalu ada arteri sama vena pulmonalis dan vena cava bronchi primari. Oh, jadi ada vena cava terus ada bronchus yang primary, yang media. Terus ada inferior, posterior yang posterior itu yang di belakang ini. Jadi di belakang ini nanti ada isinya, ada esophagus, ada aorta thoracica, ada vena azygos, ada vena hemiazygos, ada ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan juga nervus splanchnicus. Nah, kira-kira itu sih yang bisa aku jelasin di video ini. Untuk daftar pustaka nanti akan aku cantumin di deskripsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.